Selamat datang para subscriber Senja Bahagia. Adakah penderitaan yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan di dunia ini? Terlebih lagi jika pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling saya cintai dan percayai di dunia. Dulu, saya menganggap diri saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Saya memiliki segalanya. Suami yang sukses dan penuh kasih, serta keluarga yang harmonis. Setidaknya, sampai sore yang menentukan itu tiba. Pada sore yang seharusnya dipenuhi tawa itu, seluruh tubuh saya membeku di balik pintu garasi. Saya telah menyaksikan pemandangan menjijikan yang tidak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup, bahkan jika saya terlahir kembali. Hari itu adalah Sabtu sore, dan kami sekeluarga berencana mengadakan pesta barbeque di halaman belakang. Suami saya, Baskara, berkata bahwa ia tidak bisa menunggu saya yang hendak pergi berbelanja karena ada masalah mendesak di kantor yang harus ia selesaikan. Adik ipar saya, Rania, juga mengatakan ia merasa sedikit tidak enak badan dan pamit untuk naik ke kamarnya untuk beristirahat. Dengan hati gembira membayangkan akan memasak makanan lezat untuk seluruh keluarga, saya pun berangkat ke supermarket. Namun, di tengah jalan, saya tiba-tiba teringat bahwa dompet saya tertinggal di rumah, dan saya segera memutar balik mobil. Rumah kami yang bergaya villa di kawasan Sentul, Bogor, memiliki garasi luas yang sangat praktis karena terhubung langsung dengan dapur. Semakin dekat saya dengan garasi, jantung saya terasa semakin kencang. Garasi itu gelap, tetapi ada suara aneh yang menyelinap keluar. Desahan lirih, napas yang berat dan terengah-engah secara teratur. Intuisi seorang wanita memperingatkan saya bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Seluruh tubuh saya mulai gemetar. Dengan hati-hati, saya mendekati pintu garasi tanpa suara. Dan saat saya mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka, dunia saya runtuh seketika. Dalam remang cahaya yang masuk melalui celah pintu, yang saya lihat adalah dua tubuh yang saling melilit di atas mobil Mercedes-Benz mewah yang saya berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Punggung telanjang yang kokoh itu, dan tato naga yang sangat kukenal di bahu belakangnya. Pria itu tidak lain adalah suami saya, Baskara Wicaksono, dan wanita dengan rambut hitam panjang tergerai, bibir setengah terbuka dalam kenikmatan. Dia adalah istri dari adik suami saya, adik ipar yang selama ini saya sayangi dan perlakukan seperti adik kandung sendiri, Rania Anindita. Keduanya sedang bercinta di rumah saya, di atas mobil saya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa saya, istri sekaligus kakak iparnya, sedang menyaksikan seluruh adegan kotor dan menjijikan ini tepat di luar pintu. Telinga saya berdenging, tenggorokan saya kering kerontang, saya tidak bisa berkata apa-apa, tas yang saya pegang jatuh ke lantai dengan suara gedebuk, saya hanya bisa berdiri di sana, menatap kosong pemandangan di depan mata dengan mata terbelalak. Rasa sakit, amarah, jijik semua perasaan itu bercampur aduk, merobek-robek jantung saya ingin berteriak. Saya ingin mendobrak pintu ini dan merobek topeng munafik kedua manusia tak tahu malu itu. Tapi saya tidak melakukannya. Berteriak, menjambak rambutnya dan berkelahi, itu cara yang terlalu biasa. Itu mungkin bisa melampiaskan amarah sesaat, tetapi hanya akan membuat saya terlihat seperti wanita gila di mata orang lain. Mereka akan menyangkalnya, menyalahkan semuanya pada saya, dan mengatakan saya menderita cemburu buta. Tidak, saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Tanpa suara, saya mundur dengan sangat perlahan. Air mata mulai mengalir, tapi itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kebencian yang telah membeku menjadi es. Saya kembali masuk ke mobil dan mengendarainya ke gerbang depan. Lalu, seolah-olah baru saja tiba di rumah, saya menekan bel dengan keras. Beberapa menit kemudian, pintu depan terbuka. Rania, dia sudah berganti pakaian rapi dan rambutnya bahkan sudah diikat dengan rapi. Dia menatap saya dengan senyum manis yang munafik. "Loh, Mbak Laras, sudah pulang?" "Ah, iya. Dompetku ketinggalan, jadi aku kembali untuk mengambilnya," jawab saya dengan suara yang luar biasa tenang, bahkan saya sendiri terkejut. Saya melangkah masuk melewatinya, berusaha keras untuk tidak melihat bibirnya yang masih sedikit membengkak. Suami saya juga turun dari lantai 2. Dia juga sudah berganti dengan pakaian rumah yang bersih. "Sudah pulang sayang? Pas sekali, urusan kantor sudah beres, aku baru mau turun membantumu menyiapkan barbeque."
Dia berkata begitu sambil mendekat untuk memeluk saya. Saya menghindar secara alami. Tidak usah. Aku ambil dompet dulu, harus cepat-cepat kembali ke supermarket. Sudah telat. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menyentuh tubuh saya, dan langsung naik ke lantai 2. Malam itu, saya menyiapkan pesta barbeque seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tertawa dan berbicara seperti biasa, menyuapi suami saya, dan menanyakan kabar adik ipar saya yang baik hati itu. Mereka tidak mencurigai saya sedikit pun. Mungkin dalam hati, mereka sedang menertawakan kebodohan saya. Setelah pesta yang penuh dengan kemunafikan menjijikan itu berakhir, saya masuk ke kamar mandi dan menyalakan shower dengan kencang. Itu untuk menyembunyikan suara tangisan yang ingin meledak. Saya berdiri di bawah shower, menggosok tubuh saya dengan gila seolah-olah mencoba membersihkan semua hal kotor dan menjijikan yang baru saja saya saksikan. Tapi saya tahu, ada noda yang tidak akan pernah bisa hilang selamanya. Setelah menenangkan diri, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan membuat keributan. Saya tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa saya tahu segalanya. Saya akan memasang perangkap. Sebuah perangkap yang jauh lebih rapi dan kejam daripada pengkhianatan mereka. Malam itu, saat suami saya tertidur lelap, tiba saatnya untuk menjalankan rencana saya. Saya diam-diam turun ke garasi. Jaketnya tergantung di sana. Saya merogoh sakunya, dan menemukannya. Sebuah tub kecil pelumas berwarna biru transparan tanpa merek. Jantung saya sakit sekali lagi, tetapi akal sehat menekan semua emosi. Saya membawa pelumas itu ke ruang kerja. Saya membuka laci tempat kotak peralatan untuk memperbaiki barang-barang rumah. Dari sana, saya mengambil satu benda. Lem super kuat. Saya kembali ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di bawah cahaya remang-remang, saya dengan tenang membuka tutup tub pelumas itu. Lalu perlahan, tapi dengan mantap, saya memeras seluruh isi sebotol lem super kuat ke dalamnya. Dengan menggunakan tusuk gigi kecil, saya mengaduknya dengan hati-hati agar lem itu tercampur sempurna dengan gel transparan tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah selesai, saya membersihkan mulut tub, menutupnya kembali, dan meletakkannya kembali ke tempat semula di saku jaket suami saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Selama proses itu, tangan saya tidak gemetar, jantung saya tidak berdebar kencang. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, kalian ingin bermain game kotor? Baiklah. Akan kubiarkan kalian bermain sampai tuntas. Kalian ingin bersenang-senang di belakangku? Baiklah. Akan kubuat kalian bersenang-senang sampai tidak akan pernah bisa terpisahkan selamanya. Saya tidak tahu kapan mereka akan menggunakannya. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Tapi saya tahu, umpannya sudah terpasang. Dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya akan tetap menjadi istri yang bijaksana, kakak ipar yang baik. Saya hanya akan menunggu dengan tenang. Menunggu hari di mana jeritan putus asa mereka bergema, dan hari di mana saya akan menikmati drama yang luar biasa itu. Apakah perangkap kejam saya akan berhasil? Dan bagaimana tragedi para pengkhianat ini akan terungkap ketika kebenaran tersingkap dengan cara yang paling memalukan? Jika Anda penasaran, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi channel Senja Bahagia. Jangan lewatkan kelanjutan dari kisah yang mendebarkan ini. Malam yang menentukan itu, setelah menanam benih pembalasan dendam saya di dalam pelumas terkutuk itu, rasanya seperti ada pribadi lain yang terbangun di dalam diri saya. Larasati yang kemarin seorang istri yang bijaksana, agak naif, dan percaya sepenuhnya pada suaminya telah mati. Dia mati di balik pintu garasi, di tengah suara cabul dan pemandangan pengkhianatan yang telanjang. Orang yang bangun keesokan paginya adalah Larasati yang sama sekali berbeda. Masih dengan senyum lembut, tatapan hangat, tetapi di baliknya tersembunyi sikap dingin, perhitungan yang cermat, dan tekad sekeras baja yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Saya siap menjadi aktris sekaligus sutradara dalam tragedi hidup saya sendiri. Dan drama saya dimulai tepat di meja sarapan pagi itu. Saya bangun lebih pagi dari biasanya dan menyiapkan sarapan mewah yang penuh dengan makanan favorit suami dan adik ipar tersayang saya. Ketika Rania turun, dia tampak sedikit terkejut dengan penampilan saya yang terlihat sangat ceria. Dia menatap saya dengan tatapan menyelidik. "Mbak Laras, ada kabar baik hari ini?" Kelihatannya senang sekali. Suaranya masih semanis madu. Saya tersenyum cerah. Senyum yang telah saya latih puluhan kali di depan cermin. "Bukan apa-apa, Dik. Mungkin karena akhir pekan,
jadi rasanya senang saja mau istirahat. Saya mendekatinya dan menggandeng lengannya, sebuah tindakan akrab yang sudah lama tidak saya lakukan. Rania, belakangan ini kulihat kulitmu agak kering. Ya, mungkin karena terlalu sering kena AC. Nanti kita ke spa berdua, yuk? Aku baru dapat voucher perawatan kulit mewah, tapi agak bosan kalau pergi sendiri. Rania membeku sejenak. Mungkin dia sama sekali tidak menduga tawaran seperti ini. Dia menatap saya sekali, lalu melirik suami saya, Baskara, yang baru saja turun dari tangga, seolah menunggu instruksi. Tapi saya selangkah lebih cepat. Saya berkata kepada suami saya dengan suara manja, "Sayang, aku ajak Rania perawatan kulit sebentar. Boleh, kan? Wanita kan harus merawat diri. Ya, kan? Kamu jaga rumah saja, ya." "Oh, tidak, katanya kantor lagi sibuk." "Ya, pergi saja ke kantor, kerjakan urusanmu, urusan rumah biar aku yang urus." Saya sengaja berakting seperti istri yang tidak curiga apa-apa. Saya mengusir suami saya ke kantor dengan dalih memberinya waktu bebas tanpa pengawasan saya. Baskara tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian mulai mengikuti alur drama saya. Dia tersenyum dengan senyum munafik, yang kini membuat saya muak melihatnya. "Kamu benar, sayang. Kalian berdua bersenang-senang saja. Nanti malam aku pulang cepat." Maka, saya pun membawa Rania ke spa. Sepanjang sore itu, saya memainkan peran sebagai kakak ipar yang sempurna. Saya mengobrol dengannya tentang segala hal, mulai dari fashion, kosmetik, hingga gosip-gosip ringan, dan bahkan membelikannya gaun baru yang mahal. Dia terus-menerus mengucapkan terima kasih saat menerima hadiah itu, tetapi saya bisa membaca kewaspadaan dan kebingungan yang masih tersisa di matanya. Mungkin dalam hati dia bertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba menjadi begitu baik. Tetapi kebodohan orang yang diliputi rasa bersalah menghalanginya untuk berpikir lebih dalam. Dia mungkin hanya berpikir sederhana bahwa saya merasa bersalah karena sudah lama mengabaikannya. Selama beberapa hari berikutnya, saya terus melanjutkan akting saya. Saya bersikap lebih mesra dari sebelumnya kepada suami saya. Saya tidak lagi mengomelinya jika dia pulang terlambat. Saya bahkan selalu menyiapkan pakaiannya yang bersih dan wangi, termasuk jaket yang berisi hadiah spesial dari saya. Terhadap Rania, saya juga memperlakukannya seperti saudara kandung. Kami pergi berbelanja bersama, saya memasakkan makanan enak untuknya, dan bahkan dengan santai saya membocorkan jadwal kerja suami saya. Seperti, minggu ini Mas Baskara harus perjalanan dinas beberapa hari, atau akhir pekan ini, suamiku sendirian di rumah. Saya sedang menciptakan peluang, sebuah perangkap manis yang tidak mungkin bisa ditolak oleh kedua pendosa itu, sebuah ruang pribadi yang sempurna untuk mereka berdua. Saya mengenal mereka dengan baik, pria patriarkis yang suka pamer dan adik ipar yang ambisius dan genit. Jika mereka dibiarkan berdua saja di tempat tanpa pengawasan saya, mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas itu. Dan akhirnya, momen yang menentukan itu tiba. Akhir pekan di mana saya merencanakan drama terakhir saya. Saat sarapan pagi itu, saya tiba-tiba memasang wajah sedih. Saya berkata bahwa saya baru saja menerima telepon bahwa nenek saya di kampung sedang sakit keras. "Sayang, aku harus pulang ke kampung menjenguk nenek," kata saya kepada suami dengan suara penuh kekhawatiran. "Sepertinya aku harus tinggal beberapa hari untuk merawatnya. Selama aku di sana, jaga kesehatanmu baik-baik ya." Ibu mertua saya, yang mendengar itu, juga ikut khawatir dan menanyakan kabar. Ibu adalah orang yang baik, hanya saja kelemahannya adalah terlalu mempercayai putranya yang berharga itu. Ibu menyuruh saya untuk merawat nenek saya baik-baik dan tidak perlu khawatir dengan urusan rumah. Baskara berakting seolah-olah dia adalah suami yang paling pengertian. Dia memeluk dan menghibur saya. "Jangan khawatir, pergilah. Urusan di sini biar aku yang atasi semua." Pulanglah setelah nenek membaik. Saya melihat sekilas kilatan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dia pasti mengira ini adalah kesempatan dari surga. Adik ipar saya, Rania, juga berakting dengan sangat baik. Dia memegang tangan saya dengan mata berkaca-kaca. "Hati-hati ya, Mbak, jangan khawatir. Mas Baskara dan Ibu biar aku yang urus. Aku akan urus semuanya dengan baik." Saya mengangguk dan tersenyum paksa. "Iya, aku percaya padamu, Dik." Saya sengaja menekankan kata-kata itu. Para subscriber,
Kesabaran seorang wanita yang terluka terkadang lebih menakutkan daripada amarah seekor singa. Saya tidak pergi ke kampung. Sebaliknya, saya menyewa sebuah kamar hotel dan menunggu drama yang luar biasa ini mencapai puncaknya. Saya berjanji pada diri sendiri, jangan terburu-buru, tetap tenang. Drama yang bagus membutuhkan waktu bagi para aktornya untuk mendalami peran dan mencapai klimaks. Selama itu, saya sama sekali tidak menelepon ke rumah untuk memberi kebebasan penuh pada kedua pendosa itu. Saya bisa membayangkan betapa bahagianya mereka di rumah. Pasti mereka makan siang dengan gembira. Dan setelah itu mencari alasan untuk bisa berduaan saja. Saya sengaja meninggalkan seikat kunci villa kami di puncak, tempat keluarga kami biasa bersantai di akhir pekan, di atas meja. Itu adalah tempat yang sangat pribadi dan terpencil. Surga yang sempurna untuk menikmati gairah terlarang. Dan saya yakin mereka tidak akan melewatkan petunjuk dari saya. Sekitar pukul 7 malam, ketika saya mulai merasa gelisah, telepon saya berdering, nomor adik ipar saya, Aditya. Jantung saya berdebar kencang. Drama ini sedang menuju klimaksnya, tapi saya tidak langsung mengangkatnya. Saya biarkan telepon berdering lama, lalu mematikannya. Beberapa detik kemudian, Aditya menelepon lagi. Tetap diam, saya tahu. Semakin saya tidak mengangkat telepon, semakin panik dia. Sekitar 5 menit kemudian, telepon berdering dari nomor lain. Ibu mertua saya. Kali ini, saya mengangkatnya. Halo Bu, ini aku. Saya membuat suara saya serak, seolah-olah baru bangun tidur setelah perjalanan panjang. Nak, gawat. Baskara dan Rania. Mereka celaka. Suara ibu hampir menangis. Dalam hati saya, ada rasa puas yang dingin, tetapi di luar saya berakting dengan sempurna. Apa? Mas Baskara dan Rania? Ada apa, Bu? Tenang dulu, Bu, coba ceritakan. Aditya baru saja menelepon ibu. Ibu tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Katanya, Baskara dan Rania ada di villa kita di puncak. Ibu tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana, tapi sekarang keadaan mereka berdua aneh. Aditya bilang, dari dalam kamar tidur terdengar suara jeritan dan minta tolong, tapi pintunya terkunci dari dalam. Dipanggil-panggil tidak ada jawaban. Dia takut sekali, makanya menelepon ibu. Nak, apa mungkin ada perampok masuk ke rumah? Atau terjadi sesuatu pada mereka? Ketakutan ibu itu nyata. Beliau benar-benar mengkhawatirkan putra sulung dan menantu bungsunya. Beliau sama sekali tidak tahu bahwa malapetaka yang mereka alami adalah hasil perbuatan mereka sendiri, yang apinya saya sulut. Ya Tuhan, Bu, bagaimana bisa begitu? Teriak saya ke telepon. Jeritan yang penuh dengan kepanikan dan keterkejutan. Ibu jangan khawatir, mungkin ada salah paham. Saya coba telepon Mas Baskara. Jangan nak, potong ibu dengan cepat. Ibu sudah menelepon mereka berdua puluhan kali, tidak ada yang mengangkat. Begini saja. Kamu sekarang langsung ke villa. Ibu dan Aditya juga sedang dalam perjalanan ke sana. Kita bertemu di sana. Kita harus lihat keadaan mereka dan panggil ambulans. Cepat kemari. Nak, ibu menutup telepon tanpa memberi saya kesempatan untuk menolak. Rencana saya berhasil dengan sempurna. Sekarang bukan hanya adik ipar, tetapi ibu mertua pun akan menjadi saksi dari drama memalukan yang akan segera terungkap. Saya tidak terburu-buru. Saya duduk dengan tenang dan menghabiskan teh yang sedang saya minum. Saya harus memberi mereka cukup waktu untuk tiba lebih dulu dan membiarkan rasa takut dan cemas mereka mencapai puncaknya. Sekitar 30 menit kemudian, saya dengan santai memanggil taksi. Malam ini, 2 ekor burung phoenix itu tidak akan bangkit dari abu, melainkan akan membakar diri mereka sendiri dalam api nafsu dan dosa. Saya duduk di dalam taksi, memandangi lampu-lampu jalan yang berlalu di luar jendela. Hati saya anehnya terasa tenang. Saya tidak tahu pemandangan apa yang menanti saya, tetapi satu hal yang pasti, itu akan menjadi pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ketika taksi memasuki jalan menuju villa, dari kejauhan saya bisa melihat sorot lampu mobil lain dan bayangan 2 orang yang berjalan mondar-mandir dengan cemas. Ibu mertua dan adik ipar saya, Aditya, waktunya tirai drama ini ditutup. Saya membayar taksi dan bergegas menghampiri mereka. Dengan penampilan seorang istri dan kakak ipar yang khawatir,
Saya berkata dengan suara panik dan cemas, "Ibu, Aditya, ada apa ini? Di mana Mas Baskara dan Rania?" Ibu mertua saya kehilangan kendali begitu melihat saya. Dia berlari ke arah saya, memegang tangan saya, dan menangis tersedu-sedu. "Nak, kamu datang juga." Ibu takut sekali. Baskara dan Rania ada di dalam kamar tidur di lantai 2 itu. Pintunya terkunci dari dalam, dipanggil-panggil tidak ada jawaban, hanya terdengar suara rintihan dan tangisan samar dari dalam. Ibu takut. Sepertinya benar-benar terjadi sesuatu pada mereka. Aditya, suami Rania, juga pucat pasi. Dia berkata dengan terbata-bata, "Mbak, saya juga dengar suara Mas Baskara minta tolong. Tapi suaranya pelan sekali. Apa mungkin ada perampok masuk dan menyandera Mas dan Mbak Rania?" Saya melihat wajah ketakutan mereka dan merasakan kepuasan yang dingin di dalam hati, tetapi di luar saya menampilkan akting yang sempurna. Saya berpura-pura sangat ketakutan. "Ya Tuhan, bagaimana bisa begini? Ini ada kunci serep. Aditya, cepat buka pintunya." Tangan Aditya begitu gemetar sehingga dia bahkan tidak bisa memasukkan kunci dengan benar ke lubangnya. Tapi pintunya digerendel dari dalam. "Mbak, tidak bisa dibuka dengan kunci ini. Kalau begitu kita dobrak saja," teriak saya dengan tegas, seperti orang yang berada dalam situasi darurat. Aditya tenaganya lebih kuat. "Dobrak pintunya, cepat. Kita harus menyelamatkan Mas dan Mbak Rania." Kata-kata saya sepertinya menyadarkan Aditya. Dia tidak lagi ragu-ragu, mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang, dan menabrakkan bahunya dengan sekuat tenaga ke pintu kayu jati yang kokoh itu. Brak, pintu bergetar hebat, tetapi tidak bergeming. Brak, brak, dia menabrakkan dirinya beberapa kali lagi. Ibu mertua berdiri di samping, mengatupkan kedua tangannya dan terus bergumam, "Ya Tuhan, ya Allah, tolong selamatkan anak-anakku." Akhirnya, pada percobaan kelima, gerendel logam itu patah dan terlepas. Pintu kayu yang berat itu terbuka lebar. Dan kami bertiga ibu mertua, Aditya, dan saya membeku di tempat melihat pemandangan yang terhampar di depan mata kami, pemandangan yang tidak mungkin bisa lebih mengerikan, aneh, dan memalukan dari ini. Di dalam kamar tidur yang mewah, di atas tempat tidur besar tempat kami suami istri biasa berbaring setiap akhir pekan, tidak ada perampok, hanya ada suami saya, Baskara, dan adik ipar saya, Rania, tapi mereka tidak sedang disandera. Mereka dalam keadaan telanjang bulat. Keduanya tanpa sehelai benang pun di tubuh, saling menempel dalam posisi cabul yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi yang paling mengerikan bukanlah ketelanjangan mereka, melainkan kondisi mereka. Keduanya menempel begitu erat seolah menjadi satu tubuh, sama sekali tidak bisa dipisahkan. Wajah mereka berkerut kesakitan, keringat mengucur deras. Baskara berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tetapi semua usahanya sia-sia. Dia hanya bisa merintih dengan suara lemah, "Tolong, tolong, sakit sekali." Kondisi Rania lebih menyedihkan. Dia menangis tanpa suara, seluruh tubuhnya kejang-kejang, wajahnya yang biasanya cantik kini hancur total oleh rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. "Mas, sakit sekali. Tolong, tolong lepaskan aku." Itulah efek dari lem super kuat yang telah saya siapkan. Ketika dicampur dengan pelumas, lem itu tidak langsung mengeras. Ia mempertahankan sifat licinnya untuk waktu yang singkat. Tetapi ketika gesekan dan suhu tubuh ditambahkan, reaksi kimia terjadi, mengubahnya menjadi zat perekat yang sangat kuat. Menjadi rantai tak terlihat yang mengikat kedua pendosa itu bersama-sama tepat di saat mereka melakukan dosa. Ibu mertua saya tidak sanggup lagi berdiri melihat pemandangan itu. Beliau menjerit dan jatuh pingsan ke lantai. Adik ipar saya, Aditya, membeku di tempat seperti batu. Dia sedang melihat istrinya yang begitu ia cintai menempel telanjang dengan kakak kandungnya sendiri. Wajahnya pucat, lalu memerah, lalu membiru. Dia tidak berteriak, tidak mengumpat. Dia hanya menatap kosong pemandangan di depannya dengan mata terbelalak, tanpa jiwa. Guncangan ini terlalu besar, telah menghancurkan total kewarasan seorang pria yang lembut dan penurut. Saya mundur selangkah dan bersandar di dinding. Saya mengangkat tangan untuk menutupi mulut, dan bahu saya berguncang. Orang lain mungkin mengira saya menangis karena syok.
Tapi tidak, para subscriber, saya sedang tertawa. Tawa tanpa suara, senyum kepuasan yang keji yang meledak di balik telapak tangan saya. Adegan yang luar biasa. Drama ini sungguh jauh lebih hebat dari yang pernah saya bayangkan. Para subscriber, untuk memahami mengapa saya memilih cara yang begitu kejam tanpa ragu-ragu, kita harus kembali ke masa lalu. Ke awal mula di mana semua pengkhianatan ini dimulai. Tragedi hari ini tidak dibangun di atas batu bata, melainkan di atas pengorbanan bodoh saya dan keserakahan tak berujung dari pria yang pernah saya cintai setengah mati. 5 tahun yang lalu, saya bukanlah seorang ibu rumah tangga yang hanya berkutat di dapur seperti sekarang. Saya adalah seorang insinyur kimia yang lulus dengan predikat terbaik dan bekerja di sebuah perusahaan farmasi multinasional besar. Saya memiliki masa depan yang cerah, karir yang menjanjikan, dan juga harta yang tidak sedikit. Orang tua saya meninggal dunia lebih awal dalam sebuah kecelakaan tak terduga, dan mereka mewariskan seluruh tabungan hidup mereka kepada saya. Sebuah ruko di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dan tabungan senilai miliaran rupiah. Saya memiliki segalanya, kecuali satu hal, cinta sejati. Lalu saya bertemu Baskara. Saat itu, dia adalah seorang insinyur sipil miskin yang bekerja di sebuah perusahaan kecil. Dia punya bakat dan ambisi, tetapi tidak punya modal maupun kesempatan. Saya tertarik pada tekad dan kerja kerasnya. Dia berbeda dari pria-pria lain di sekitar saya yang hanya mendekati saya karena harta saya. Dia mendekati saya dengan perhatian yang tulus dan sederhana. Alih-alih bunga mawar, dia memberi saya pot sukulen kecil yang ia tanam sendiri. Alih-alih restoran mewah, kami makan bakso bersama di warung kaki lima. Di sisinya, saya menemukan ketenangan dan perasaan benar-benar dicintai. Saya mencintainya dengan membabi buta, tanpa perhitungan, dan saya memutuskan untuk mewujudkan mimpinya. Ketika dia berkata bahwa dia ingin mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri tetapi terhalang oleh modal yang menjadi tembok terbesar, saya tidak ragu sedikit pun. Saya membuat keputusan yang kelak saya sadari sebagai kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya menjual ruko peninggalan orang tua saya di Kuningan. Uang itu, ditambah dengan seluruh tabungan saya, mencapai jumlah miliaran rupiah, saya berikan kepadanya. Tapi itu bukan hadiah. Saya cukup pintar untuk tahu bahwa uang dan cinta harus dipisahkan dengan jelas. Kami mendirikan perseroan terbatas bersama bernama WM Konstruksi. Secara hukum, saya adalah pemegang saham mayoritas dengan 70% saham. Dia, sebagai imbalan atas tenaga dan keahliannya, memegang 30% saham dan menjabat sebagai direktur utama. Tetapi dia membujuk saya dengan kata-kata manis. "Laras, kamu kan perempuan, kenapa mau pusing-pusing urus bisnis begini? Kalau seorang pria menjalankan perusahaan atas nama istrinya, orang lain akan menertawakanku, menganggapku tidak becus dan hanya menumpang pada keluarga istri. Apa kamu mau suamimu diperlakukan seperti itu? Biarkan saja aku yang jadi direktur, dan kamu jadi pendukung setiaku di belakang. Jadilah istri yang bijaksana yang mengurus rumah tangga. Aku janji, aku tidak akan pernah mengkhianati hatimu. Semua yang aku hasilkan adalah milikmu." Saya percaya pada janji itu. Saya dibutakan oleh kata-kata tentang harga diri pria dan martabat suami. Saya setuju. Saya menandatangani surat-surat itu dan setuju untuk hanya menjadi pemegang saham pasif. Saya melepaskan karir saya yang menjanjikan dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk dia dan keluarga kami. Saya menyerahkan segalanya padanya. Uang saya, karir saya, dan bahkan kendali atas hidup saya. Dengan keyakinan naif bahwa pengorbanan saya akan dibalas dengan cinta abadi, WM Konstruksi, di bawah manajemen Baskara dan dukungan finansial saya yang kuat, tumbuh pesat. Dia memang berbakat, dan begitu diberi kesempatan, bakatnya mekar sepenuhnya. Dia memenangkan satu persatu proyek besar dan membangun reputasi di industrinya. Uang mulai mengalir deras. Kami membeli rumah villa yang besar, membeli mobil impor mewah. Kehidupan kami memasuki babak yang sama sekali baru. Tapi saat itulah, Baskara juga mulai berubah. Dia bukan lagi insinyur miskin dan sederhana yang dulu, dia telah menjadi seorang direktur sukses yang dipuja dan dikagumi banyak orang. Dia mulai percaya bahwa semua kesuksesan ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dia perlahan-lahan melupakan istri yang telah mengorbankan segalanya,
yang telah meletakkan batu pertama kerajaannya, dia mulai menganggap keberadaan saya sebagai hal yang biasa, dan pengorbanan saya sebagai takdir yang memang seharusnya ia dapatkan. Pengkhianatan hari ini dibangun di atas batu bata pengorbanan bodoh dan arogansi yang terabaikan itu. Para subscriber, jika kesombongan dan sifat tidak tahu berterima kasih suami saya adalah tanah yang subur untuk pengkhianatan, maka adik ipar saya, Rania, adalah benih beracun yang ditanam di tanah itu, dan benih itu tumbuh menjadi sulur iblis yang melilit dan perlahan-lahan mencekik pernikahan saya sampai mati. Dia tidak datang sebagai musuh pada awalnya, dia datang dengan topeng yang paling sempurna. Topeng seorang adik ipar yang polos, manis, dan selalu berkata dia mengagumi kakak iparnya. Rania menikah dengan adik suami saya, Aditya, 2 tahun setelah pernikahan saya. Aditya adalah seorang karyawan kantor biasa, yang baik hati dan agak penurut. Sebaliknya, Rania berpenampilan cantik, pandai bicara, dan manja. Latar belakang keluarganya juga tidak berada. Sejak awal, saya benar-benar merasa kasihan padanya. Saya melihat diri saya sendiri dalam sosoknya yang muda dan canggung saat pertama kali memasuki keluarga baru. Saya berjanji pada diri sendiri, sebagai istri tertua, sebagai mbak, saya bertanggung jawab untuk menyayangi, menjaga, dan membimbingnya. Dan saya melakukannya. Saya memperlakukannya seperti adik kandung sendiri. Mulai dari urusan dapur, cara menghadapi ibu mertua, hingga cara mengurus suami, saya ajarkan semuanya satu persatu. Tanpa menyembunyikan apapun, ketika dia mengeluh bahwa pekerjaan kantornya membosankan dan gajinya kecil, saya meminta suami saya, Baskara, untuk memasukkannya ke WM Konstruksi. Dengan satu kata dari saya, dia dengan mudah mendapatkan posisi nyaman di tim administrasi dengan gaji tinggi yang bahkan tidak pernah ia impikan. Ketika mereka berdua kesulitan keuangan dan ingin mengajukan KPR apartemen, saya sendiri yang menjadi penjamin dan meminjamkan uang dalam jumlah besar tanpa bunga. Saya melakukan semua itu tanpa pamrih, dengan hati yang tulus. Saya pikir hubungan kami sebagai ipar akan selalu seerat ini. Saya dengan naifnya percaya pada ucapan terima kasihnya yang tak henti-hentinya, pelukannya yang hangat, dan tatapan matanya yang penuh kekaguman. Mbak Laras beruntung sekali. Ya, katanya selalu kepada saya, dengan suara penuh iri. Sudah cantik dan pintar, dapat suami seperti Mas Baskara yang sukses dan sayang istri lagi. Coba aku bisa seperti Mbak, walau setengahnya saja. Saat itu, saya hanya merasa senang dan bangga mendengar kata-kata itu. Saya tidak menyadari, di balik topeng kekaguman itu, api cemburu dan kebencian diam-diam membara. Dia tidak mengagumi saya. Dia menginginkan semua yang saya miliki, kehidupan mewah di rumah ini, pengakuan dari ibu mertua, dan yang terpenting, suami saya yang sukses dan berkuasa. Dia mulai menjalankan rencananya dengan sangat lihai. Dia tidak pernah menjelek-jelekan saya. Sebaliknya, dia memuji saya di depan semua orang. Tapi itu adalah pujian beracun dengan maksud tersembunyi. Di depan ibu mertua, dia akan berkata dengan santai, "Bu, tadi Rania lihat Mbak Laras beli tas desainer baru lagi. Loh, cantik sekali. Memang selera Mbak Laras bagus, ya?" Seolah memuji, tetapi dia diam-diam menanamkan pikiran di benak ibu mertua bahwa saya adalah menantu yang boros dan suka berfoya-foya. Di depan suami saya, dia menggunakan cara lain, dia mendekatinya dengan alasan menanyakan pekerjaan, lalu berpura-pura lemah dan malang. "Mas Baskara, aku akhir-akhir ini capek sekali. Suamiku itu orangnya pasrah dengan keadaan, tidak ada kemauan untuk maju. Kalau lihat Mas, aku jadi kagum sekali. Coba suamiku punya sedikit saja sisi tegas dan jantan seperti Mas." Dia merendahkan suaminya sendiri untuk meninggikan suami saya. Tepat sasaran pada kesombongan dan sisi patriarkis yang mulai tumbuh dalam diri Baskara. Dan dia mulai merayu secara diam-diam. Saat saya tidak di rumah, dia sengaja mengenakan daster tipis dan mondar-mandir di depan Baskara, menyentuh tangannya saat memberikan segelas air. Mengirim pesan singkat di tengah malam menanyakan kabar dengan emoji yang ambigu, dan suami saya, Baskara, dia yang berada di puncak kejayaan dan mulai merasa bosan dengan istrinya yang hanya seorang ibu rumah tangga, bagaimana mungkin bisa menolak godaan yang segar, manis, dan penuh kekaguman itu?
Dia masuk ke dalam perangkapnya. Mereka memulai hubungan terlarang di belakang saya, dan di belakang adik kandung Baskara sendiri. Mereka membodohi saya. Berakting dengan sangat sempurna sebagai kakak ipar dan adik ipar yang akrab, mereka diam-diam bertemu di luar dengan alasan urusan pekerjaan bersama. Bahkan, seperti sore yang menentukan yang saya saksikan sendiri, mereka dengan kurang ajarnya berselingkuh di dalam rumah saya, di atas mobil saya. Ular berbisa yang saya rawat dengan penuh kasih sayang itu tidak lagi hanya cemburu diam-diam. Ia mulai menunjukkan taringnya yang mematikan dan menggigit jantung saya. Tapi dia tidak tahu. Seorang wanita yang terpojok tidak hanya menangis, tetapi mencari cara untuk mematahkan semua taring ular berbisa itu. Para subscriber, mari kita kembali ke adegan mengerikan di kamar tidur villa itu. Ibu mertua pingsan, Aditya membeku seperti batu, dan kedua pendosa itu, suami dan adik ipar saya, masih menempel di atas tempat tidur, merintih kesakitan. Keheningan yang mencekam di dalam ruangan itu hanya dipecah oleh rintihan samar mereka dan napas berat Aditya. Setelah beberapa saat merasakan kepuasan yang luar biasa, saya dengan cepat memulihkan ketenangan. Saya tahu drama saya tidak boleh berakhir di sini. Saya harus menjadi sutradara drama ini sampai adegan terakhir. Satu-satunya orang yang masih waras adalah saya. Saya mendekat. Bukan untuk menolong kedua manusia tak tahu malu itu, tetapi untuk membangunkan ibu mertua saya. Bu, sadar. Bu. Setelah beberapa kali guncangan keras, ibu perlahan membuka matanya. Tatapannya masih kosong. Begitu melihat kembali pemandangan di atas tempat tidur, ibu kembali menangis. Ya Tuhan, karma apa ini? Kenapa keluarga kita jadi begini? Saya tidak menghiburnya. Saya hanya berkata dengan dingin. Suara saya saat itu penuh dengan wibawa. Bu, sekarang bukan waktunya menangis. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memanggil ambulans. Apa ibu mau semua orang di kompleks ini tahu masalah ini? Kata-kata saya seperti air dingin. Ibu mertua seolah tersadar. Benar, jika masalah ini menjadi ramai, bukan hanya mereka berdua, tetapi seluruh keluarga tidak akan bisa menunjukkan muka. Ibu buru-buru menyeka air matanya dan mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, tetapi saking gemetarnya, dia bahkan tidak bisa menekan nomor. Biar saya saja. Saya merebut ponsel dari tangan ibu, dan dengan tenang, saya menekan 119. Ya, 119 di sini. Halo, kata saya. Saya sengaja membuat suara saya panik dan cemas, seperti orang yang berada dalam situasi darurat. Ada anggota keluarga saya yang kecelakaan. 2 orang. Badan mereka menempel satu sama lain dan tidak bisa lepas. Kelihatannya kondisinya sangat kritis. Alamatnya di Villa Pinus Asri nomor 12. Tolong segera datang. Saya sengaja berbicara dengan keras dan jelas, dan tidak lupa menekankan 2 kata, badan menempel. Saya tahu bahwa panggilan ke-119 selalu direkam. Kata-kata saya akan menjadi bukti pertama dan pernyataan paling objektif atas kecelakaan aneh ini. Setelah mematikan telepon, saya berbalik menghadap Aditya yang masih berdiri kaku seperti orang linglung. Saya mendekat dan menepuk bahunya. Aditya, sadarlah, kamu laki-laki, kamu harus kuat. Dia menatap saya dengan mata kosong. Mbah, kenapa? Kenapa Rania? Kenapa Mas Baskara? Aku tidak tahu. Saya menggelengkan kepala dan berkata dengan suara penuh simpati. Tapi sekarang bukan waktunya bertanya kenapa. Yang penting kita bawa mereka ke rumah sakit dulu. Sekitar 15 menit kemudian, sirene ambulans meraung-raung di luar. 2 petugas medis pria dan seorang perawat wanita bergegas masuk mendorong Tandu. Ketika mereka masuk ke kamar tidur dan melihat pemandangan di depan mereka, ketiga orang itu terperangah sejenak. Mungkin sepanjang karir mereka, ini adalah kecelakaan paling aneh yang pernah mereka tangani. Setelah terkejut sejenak, mereka dengan cepat kembali bersikap profesional. Sudah berapa lama seperti ini? Tanya petugas medis yang lebih tua. Suami saya, Baskara, hanya bisa merintih menjawab, sekitar 1 jam. Aduh, sakit sekali, Pak, tolong kami. Petugas medis mulai memeriksa kondisi mereka. Mereka mencoba memisahkan keduanya, tetapi semua upaya gagal. Tidak bisa, kata petugas medis itu. Terlalu rekat. Harus segera dibawa ke rumah sakit, hanya bisa dipisahkan dengan prosedur khusus.
Kalau dibiarkan terlalu lama dalam kondisi ini, bisa terjadi nekrosis jaringan dan kondisi berbahaya lainnya. Dan drama yang paling memalukan pun dimulai. Karena tidak bisa dipisahkan, itu berarti mereka harus diangkut ke ambulans dalam posisi memalukan itu. Kedua petugas medis itu sangat kesulitan memindahkan mereka yang saling menempel ke atas tandu. Perawat wanita dengan cepat mengambil selimut tipis dan menutupi mereka, tetapi selimut itu terlalu kecil untuk menutupi seluruh tubuh telanjang dan posisi aneh mereka. Maka, komedi tragis itu pun berlangsung. Tandu yang membawa dua orang telanjang yang saling menempel itu diusung keluar dari kamar, melewati ruang tamu, dan menuju halaman. Saat itu, beberapa tetangga yang penasaran dengan keributan dan sirene ambulans keluar untuk melihat. Mereka berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk dari luar gerbang. "Loh, ada apa di rumah itu?" Katanya kecelakaan, tapi kok aneh, ya? Kenapa satu tandu diangkut dua orang begitu? Itu sepertinya tidak pakai baju. Ribuan bisikan dan tatapan penasaran menjadi ribuan jarum yang menusuk kulit suami dan adik ipar saya. Mereka mencoba menyembunyikan wajah di balik selimut untuk menghindari rasa malu, tetapi mereka tidak bisa lari dari penghinaan yang mengerikan ini. Ibu mertua dan Aditya menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Saya berjalan paling belakang, tetap memasang wajah khawatir dan cemas, tetapi jauh di dalam hati, saya merasakan kepuasan yang tak terkatakan. Ini baru permulaan. Penderitaan fisik yang mereka alami, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghinaan mental yang akan mereka tanggung. Saya sudah bilang, kan? Mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Dan harga itu baru saja mulai dihitung. Ambulans meraung-raung membelah malam yang sunyi di puncak, melaju kencang menuju rumah sakit umum di kota. Udara di dalam mobil terasa lebih berat dan menyesakan daripada di kamar tidur terkutuk itu. Suami saya, Baskara, dan adik ipar saya, Rania, di bawah selimut tipis itu, gemetar bukan hanya karena kesakitan, tetapi juga karena rasa malu. Rintihan samar mereka bercampur dengan suara sirene yang melengking, menjadi musik latar yang tragis bagi masa depan mereka yang telah hancur. Saya, ibu mertua, dan Aditya duduk di kursi seberang tanpa berkata apa-apa. Masing-masing tenggelam dalam badai pikirannya sendiri. Ketika mobil berhenti di depan unit gawat darurat, UGD, rumah sakit, adegan yang kacau dan menggelikan itu berlanjut. Perawat dan dokter yang sudah dihubungi sebelumnya bergegas keluar mendorong Brankar. Tetapi ketika mereka membuka selimut untuk memeriksa kondisi pasien, semua orang terdiam sejenak. Tatapan penasaran dan bisikan dari pasien lain dan keluarga mereka di koridor kembali menghujani kami. Bisikan-bisikan itu sekali lagi menggoreskan luka yang dalam di hati keluarga kami. Ibu mertua harus berpegangan erat pada lengan Aditya, agar bisa tetap berdiri. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini acak-acakan, dan dalam sekejap beliau terlihat 10 tahun lebih tua. Aditya hanya menatap kosong ke pintu UGD tempat istri dan kakaknya dibawa masuk, dengan mata tanpa jiwa. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya, mungkin benaknya benar-benar kosong. Kami diminta menunggu di luar. Waktu berjalan lambat dan berat, setiap detiknya terasa seperti siksaan. Saya duduk di kursi ruang tunggu yang dingin, menatap pintu UGD yang tertutup rapat. Di hati saya, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Saya tidak khawatir tentang nyawa mereka. Saya tahu lem super kuat memang beracun, tetapi karena sudah diencerkan dan hanya mengenai kulit, itu tidak akan merenggut nyawa mereka. Itu hanya akan memberikan rasa sakit dan penghinaan, dan itulah yang saya inginkan. Saya dan ibu mertua duduk di kursi ruang tunggu yang dingin. Ibu tidak lagi menangis. Beliau hanya membeku seperti batu, menatap kosong ke udara. Keheningan ibu lebih menakutkan daripada tangisannya. Saya tahu, di dalam benak ibu, sebuah dunia sedang runtuh. Ibu mertua saya adalah wanita yang kuat dan agak dominan. Beliau ditinggal mati suaminya sejak dini dan seorang diri membesarkan kedua putranya dengan baik. Seumur hidupnya, kebanggaan terbesar dan satu-satunya alasan hidup ibu adalah kedua putranya. Ibu selalu membanggakan bahwa beliau telah membesarkan dua putra yang sukses dan berbakti. Putra sulungnya, Baskara, adalah seorang direktur yang kompeten, pilar ekonomi keluarga. Putra bungsunya, Aditya, baik hati dan penurut, menjadi sandaran emosional ibu. Ibu sangat yakin bahwa keluarga kami adalah keluarga yang teladan, harmonis, bahagia,
tanpa celah sedikit pun. Ibu juga sangat menyayangi saya. Saya tahu itu. Karena saya adalah menantu yang pandai mengurus rumah tangga dan, yang terpenting, mendukung kesuksesan putranya yang berharga itu. Ibu juga menghormati saya karena beliau tahu saya memiliki andil besar dalam kesuksesan Baskara. Hubungan kami sebagai mertua dan menantu, meskipun tidak terlalu dekat, selalu dilandasi rasa hormat. Tapi semua kebanggaan dan keyakinan itu hancur berkeping-keping dalam satu malam. Putra sulungnya yang selalu ia banggakan, yang kompeten dan teladan, ternyata adalah pria tak tahu malu yang berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Putra bungsunya yang ia anggap baik dan penurut, ternyata adalah suami tidak becus yang bahkan tidak tahu telah dikhianati oleh istri dan kakak kandungnya sendiri. Dan menantu bungsunya yang selalu ia sayangi, ternyata adalah wanita jalang yang menggoda kakak iparnya. 3 orang yang paling ibu cintai dan percayai semuanya telah mengkhianatinya, dan membuat keluarga teladannya menjadi bahan tertawaan dunia. Guncangan ini terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang wanita yang telah memasuki usia senja. Ibu menoleh ke arah saya. Di matanya, tidak ada lagi ketegasan atau wibawa seorang ibu mertua. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang luar biasa, kehampaan, dan rasa malu yang mendalam. Nak, ibu membuka mulutnya dengan suara lirih dan lemah. Kamu? Apa kamu sudah tahu hal ini sejak lama? Saya diam. Keheningan saya adalah jawabannya. Ibu mengangguk samar, dan senyum pahit tersungging di bibirnya. Begitu, ya. Ibu. Ibu benar-benar wanita tua yang bodoh. Terjadi hal seburuk ini di dalam rumah, dan ibu sama sekali tidak tahu. Aku selalu membanggakan mereka. Ibu. Ibu benar-benar minta maaf padamu. Betapa beratnya kamu menanggung ini sendirian selama ini. Ibu mengangkat tangannya yang keriput dan gemetar, lalu memegang tangan saya. Maafkan ibu. Nak, ibu bukan ibu mertua yang baik. Ibu terlalu buta, tertipu oleh kata-kata manis dan penampilan munafik mereka. Pada akhirnya, kebodohan ibulah yang membantu mereka menyakitimu. Sungguh ibu minta maaf. Ibu mulai terisak. Tangisan penuh penyesalan dari seorang ibu yang hancur lebur. Ini pertama kalinya saya melihat ibu begitu rapuh. Saya menatap ibu dengan perasaan yang kompleks. Saya tidak lagi membencinya. Saya hanya merasa kasihan. Ibu juga korban. Korban yang tertipu oleh kebohongan anak-anak yang begitu ia cintai. Saya diam-diam menggenggam tangan ibu dengan erat. Bu, jangan berkata begitu. Semua sudah terjadi, sekarang menyalahkan siapapun tidak ada gunanya. Yang penting sekarang ibu harus jaga kesehatan. Kalau ibu sampai sakit, siapa yang akan menjaga rumah ini? Kata-kata saya sepertinya memberikan sedikit kekuatan bagi ibu. Beliau berhenti menangis dan mengangguk. Benar, ibu tidak boleh tumbang. Ibu harus tegar dan menghadapi anak-anak kurang ajar itu. Anak-anak ibu, biar ibu yang ajari lagi. Ibu menatap saya. Tatapannya menjadi jauh lebih tegas. Nak, katakan sejujurnya. Kecelakaan ini? Apa ini rencanamu? Pertanyaan ibu lembut, tetapi tajam seperti pisau yang menusuk ke dalam rahasia saya. Saya terdiam sejenak, tetapi saya memutuskan untuk tidak berbohong. Saya menatap lurus ke mata ibu dan mengangguk pelan. Saya pikir ibu akan marah dan memaki saya sebagai menantu yang jahat, tapi tidak. Ibu hanya menghela napas panjang. Ya, ibu mengerti, kamu benar. Binatang-binatang yang tidak tahu malu itu memang harus diberi pelajaran dengan cara yang tidak biasa. Apa yang seharusnya ibu lakukan? Kamu sudah melakukannya untuk ibu. Terima kasih, Nak. Kata-kata ibu mertua saya itu seolah mengangkat semua beban berat di hati saya. Sejak saat itu, saya tahu saya tidak lagi berjuang sendirian. Saya telah mendapatkan sekutu terkuat di dalam keluarga ini. Dan drama balas dendam saya kini baru akan memasuki babak baru yang lebih sengit dan tanpa ampun. Para subscriber, pengakuan dan ucapan terima kasih dari ibu mertua saya malam itu menjadi titik balik yang tak terduga. Itu bukan sekadar pemahaman antara dua wanita yang merasakan sakit yang sama, melainkan awal dari sebuah aliansi yang kuat dan mengejutkan. Saya tahu, untuk mengakhiri tragedi ini dan membuat para pengkhianat membayar harga yang setimpal, lem super kuat saja tidak cukup. Saya harus melancarkan pukulan pamungkas. Sebuah serangan fatal yang tidak hanya menghancurkan cinta terlarang mereka, tetapi juga fondasi material dan kesombongan yang memupuk dosa itu.
Operasi pemisahan Baskara dan Rania berlangsung hampir 3 jam. Selama waktu yang panjang itu, saya, ibu mertua, dan Aditya duduk diam di koridor rumah sakit. Tidak ada yang berbicara, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aditya duduk dengan kepala tertunduk. Bahunya yang lebar terus berguncang, dan sesekali ia memukul dinding dengan keras. Sebuah ekspresi ketidakberdayaan yang luar biasa. Ibu mertua, setelah pulih dari syok awalnya, kembali tenang dengan cara yang menakutkan. Beliau duduk tegak dengan mata terpejam, tetapi saya tahu di dalam benaknya sedang berkecamuk badai amarah dan perhitungan. Lampu ruang operasi padam, dan seorang dokter dengan wajah lelah keluar. Dia memberitahu kami bahwa operasi berhasil. Keduanya telah dipisahkan, tetapi harganya tidak murah. Setelah dipindahkan ke ruang pemulihan, Baskara dan Rania sama-sama masih tertidur lelap karena pengaruh bius. Kami diizinkan menjenguk sebentar, melihat keduanya terbaring di ranjang terpisah, dengan perban putih dan wajah pucat penuh penderitaan. Siapapun mungkin akan merasa iba, tapi tidak dengan saya. Saya pikir itu adalah hukuman yang setimpal. Malam itu, ibu mertua berkata pada saya, "Nak, kamu pulang saja dan istirahat, biar ibu dan Aditya yang berjaga di sini. Kamu juga pasti lelah seharian ini." Saya tahu ibu bukan hanya menyuruh saya istirahat. Beliau ingin memberikan waktu bagi saya, dan juga bagi dirinya sendiri, untuk berpikir. Saya mengangguk tanpa kata dan diam-diam meninggalkan rumah sakit. Tapi saya tidak pulang ke rumah. Saya mengemudikan mobil ke tempat lain, ke sebuah apartemen kecil yang sudah lama saya sewa secara diam-diam. Di sanalah semua rahasia dan senjata yang telah saya siapkan dengan tenang untuk hari ini tersimpan. Keesokan paginya, saya kembali ke rumah sakit, bukan lagi sebagai Larasati yang lelah dan cemas. Saya merias wajah dengan ringan, mengenakan setelan kerja yang elegan, menampilkan citra yang tenang dan berwibawa. Ketika saya masuk ke ruang rawat, Baskara dan Rania sudah siuman, dan ibu mertua serta Aditya juga ada di sana. Udara di dalam ruangan terasa seberat timah. Melihat saya masuk, Baskara dan Rania sama-sama terkejut. Mereka menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara rasa bersalah, malu, dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak tahu sejauh mana saya tahu, dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya tidak menatap mereka. Saya langsung menuju sisi ranjang ibu mertua dan meletakkan sebuah tas kerja di atas meja. "Bu, sepertinya sudah saatnya ibu mengetahui beberapa kebenaran," saya berkata dengan suara tenang. Ibu mertua menatap saya, lalu ke tas kerja, dengan ekspresi tidak mengerti. Saya membuka tas itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ibu ingat?" saya memulai. 5 tahun yang lalu, saat WM Konstruksi didirikan, saya yang menanamkan seluruh modalnya, hampir miliaran rupiah. Tapi demi menjaga martabat Mas Baskara, saya setuju dia yang menjadi direktur utama dan saya mundur sebagai pemegang saham pasif. Saya meletakkan perjanjian investasi awal, yang ditandatangani oleh saya dan Baskara, di atas meja. Secara hukum, saya masih pemegang saham mayoritas perusahaan ini dengan 70% saham. Artinya, secara hukum, penentu akhir di perusahaan ini bukanlah Mas Baskara, melainkan saya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Baskara dan Rania menatap saya dengan mata terbelalak. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa istri dan kakak ipar yang selama ini penurut dan hanya ibu rumah tangga, ternyata begitu cermat dan teliti secara hukum. Ibu mertua hanya diam. Beliau sepertinya mulai menyadari bahwa permainan ini jauh lebih rumit dari yang ia kira. Saya melanjutkan, mengeluarkan kartu truf kedua saya, setumpuk dokumen lain, dan ini juga. "Bu, rumah villa yang kita tinggali, mobil Mercedes yang dipakai Mas Baskara, dan apartemen yang ditempati Aditya dan Rania. Apa ibu tahu semua properti ini atas nama siapa?" Saya membalik satu persatu sertifikat hak milik dan BPKB mobil. Di kolom pemilik, hanya ada satu nama, Larasati Prameswari. Sejak awal, saat membeli aset-aset ini dengan uang saya meminta semuanya diatasnamakan saya. Baskara pun setuju. Katanya itu adalah cara untuk membuktikan cinta dan terima kasihnya pada saya. Saya melirik Baskara dengan tatapan penuh cemooh. Hanya saja, sepertinya dia sudah lupa dengan janji itu. Baskara tidak bisa lagi berbaring diam. Dia mencoba bangkit,
tetapi meringis kesakitan karena lukanya. "Laras, bagaimana? Bagaimana bisa kamu melakukan ini?" tanyanya terbata-bata. "Melakukan apa?" sindir saya. "Saya hanya mengingatkanmu. Semua yang kamu miliki, karirmu, posisimu, rumah, mobil, semuanya adalah pemberian dariku. Kamu tidak pernah benar-benar memilikinya. Kamu hanya kuizinkan untuk memakainya." Dan saya melancarkan serangan pamungkas. Saya mengeluarkan ponsel saya. "Ibu pikir saya baru tahu hubungan mereka berdua kemarin?" "Tidak, Bu. Saya sudah tahu sejak lama." Saya memutar sebuah video. Itu adalah rekaman dari kamera pengawas yang saya pasang diam-diam di ruang tamu. Video itu menunjukkan adegan Bhaskara dan Rania yang diam-diam berpelukan dan berciuman di sofa rumah saat saya pergi ke kampung. Kemudian, muncul serangkaian pesan mesra di antara mereka, yang berhasil saya pulihkan secara teknis dari tablet lama milik Rania. "Rania, kangen setengah mati. Ingin kamu ada di sini sekarang." "Sabar ya Mas, tunggu istri cerewetmu itu pergi." Aku langsung lari ke sana. Bukti-bukti itu disajikan satu persatu, jelas, tajam, dan tak terbantahkan. Seperti palu godam yang terus-menerus menghantam, menghancurkan semua alibi dan kemunafikan. Serangan pamungkas saya telah dilancarkan. Saya tidak hanya menunjukkan kekuatan finansial saya kepada mereka, saya telah membongkar seluruh kebenaran kotor, membuktikan bahwa pengkhianatan mereka bukanlah kesalahan sesaat, melainkan sebuah perselingkuhan yang telah lama direncanakan dan penuh dengan kebohongan. Para subscriber, ketika semua bukti yang tak terbantahkan itu terungkap, dan wajah asli kedua pendosa itu dikupas tanpa ampun, drama yang paling menyedihkan pun dimulai. Di ambang kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan bahkan ikatan keluarga, Bhaskara dan Rania tidak punya pilihan lain selain berakting menyesal. Yang memulai lebih dulu adalah suami saya, Bhaskara. Tanpa mempedulikan lukanya yang masih sakit, dia merangkak turun dari ranjang rumah sakit. Dengan terhuyung-huyung, dia mendekat dan berlutut di lantai dingin di hadapan saya dan ibu mertua. "Ibu, Laras, aku salah." Dia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. "Ini semua salahku. Aku memang bajingan, aku bukan suami yang baik, bukan kakak yang baik. Aku seperti kesetanan. Aku tergoda sesaat dan melakukan perbuatan biadab ini. Ibu, Laras, tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku bersumpah, tidak akan pernah ada lagi kejadian seperti ini. Aku akan putus total dengan Rania. Aku hanya akan hidup untukmu dan keluarga kita. Tolong jangan tinggalkan aku, Laras." Dia menangis dan memohon dengan putus asa, mencoba meraih belas kasihan, meraih sisa-sisa perasaan yang mungkin masih ada di hati seorang wanita. Rekan mainnya, Rania, tidak mau kalah. Dia juga mencoba bangkit, tetapi sepertinya lukanya lebih sakit, jadi dia hanya bisa tersungkur di tempat tidur sambil terisak-isak. "Ibu, Mbak, saya juga salah," katanya sambil menangis. "Saya memang wanita jalang yang tidak tahu malu. Ini semua karena saya. Saya yang tidak bisa menjaga diri, saya yang menggoda Mas Bhaskara. Saya telah mengkhianati kepercayaan Mbak, kepercayaan seluruh keluarga kita. Saya tidak pantas meminta maaf. Tapi tolong, jangan tinggalkan Mas Bhaskara karena kesalahan saya. Mas Bhaskara masih sangat mencintai Mbak. Biar semua dosanya saya yang tanggung sendiri." Para subscriber, lihatlah. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berakting. Dengan menyalahkan semua pada dirinya, menjadikan dirinya korban yang malang, dia mencoba mendapatkan simpati dan meringankan dosa mereka berdua. Sungguh pasangan yang serasi. Yang satu menyalahkan godaan sesaat, yang satu lagi mengaku akan menanggung semua kesalahan. Drama yang sempurna. Jika saya adalah Larasati yang kemarin, mungkin hati saya akan luluh. Mungkin saya akan percaya pada air mata dan janji-janji itu. Tapi Larasati yang sekarang bukan lagi orang bodoh. Saya bisa melihat menembus isi hati mereka yang sebenarnya. Saya tahu, air mata itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Mereka takut kehilangan perusahaan, rumah mewah, dan kehidupan nyaman yang mereka nikmati sekarang. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menatap ibu mertua dengan tenang. Kini, yang akan menjatuhkan vonis bukanlah saya, melainkan ibu. Ibu duduk diam,
menyaksikan drama kedua anaknya. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Setelah permohonan itu mereda, ibu perlahan bangkit. Beliau tidak menghampiri putranya. Beliau berjalan ke arah ranjang menantu bungsunya, Rania. Beliau menatapnya dengan mata yang dingin dan penuh jarak. "Kamu bilang kamu akan menanggung semua dosanya?" tanya ibu dengan suara datar. "Baiklah. Akan kukabulkan permintaanmu." Ibu menoleh ke arah Aditya, yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan di sudut ruangan. "Aditya, kemari." Aditya mendekat perlahan, matanya masih kosong. Ibu meletakkan selembar kertas dan pulpen di atas meja. "Itu surat cerai. Ibu sudah siapkan untukmu. Tanda tangani, biarkan dia bebas, agar dia bisa menanggung dosanya sepuasnya." Kata-kata ibu mertua saya lembut, tetapi luar biasa kejam. Itu adalah pukulan terakhir yang tidak menyisakan jalan keluar apapun bagi Rania. Drama para pengkhianat ini, waktunya untuk berakhir. Para subscriber, ibu sudah siapkan untukmu. Tanda tangani. Kata-kata ibu mertua saya itu, bagaikan ketukan palu terakhir seorang hakim, telah menutup semua pintu harapan bagi adik ipar saya yang munafik itu. Topeng korban yang susah payah ia kenakan hancur berkeping-keping, menampakkan wajah aslinya yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia menatap kosong surat cerai di atas meja, lalu menatap suaminya, Aditya, yang masih membeku seperti batu. Dia mulai menangis lagi, tapi kali ini bukan akting. Itu adalah ketakutan sejati dari seseorang yang akan kehilangan segalanya. "Mas Aditya, kamu tidak bisa melakukan ini padaku," isaknya, bergantung pada pria yang telah ia khianati dengan kejam. "Aku tahu aku salah. Aku hanya khilaf sesaat. Demi kebersamaan kita selama ini, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku bersumpah, tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Aku akan jadi istri yang baik. Aku akan melahirkan anak untukmu, tolong. Jangan tinggalkan aku." Dia percaya, dengan sifat Aditya yang baik dan penurut, jika dia menangis dan memohon, bahkan menjadikan calon anak sebagai umpan, suaminya akan luluh kembali. Dia sudah terbiasa memanipulasi pria ini, tapi dia salah. Cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Guncangan dikhianati oleh kakak kandung dan istri sekaligus adalah pukulan fatal yang telah menghancurkan total kelembutan di dalam diri Aditya. Itu telah membunuh cinta dan pengampunan, hanya menyisakan rasa jijik dan sakit yang luar biasa. Aditya tidak berkata sepatah kata pun. Dia berjalan mendekat, tatapannya tidak lagi kosong, melainkan hampa dengan cara yang menakutkan. Dia tidak melihat wajah Rania yang berlinang air mata. Dia hanya menatap surat cerai itu, seolah-olah itu adalah satu-satunya benda yang ada di ruangan ini. Dia mengambil pulpen yang diletakkan ibu. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena amarah. Rania semakin ketakutan. Dia mencoba turun dari tempat tidur, mungkin untuk memeluk kaki suaminya. "Mas, jangan, kumohon." Tapi Aditya tidak memberinya kesempatan. Dia membungkuk dan dengan tegas menandatangani namanya di surat cerai itu. Tanda tangan yang berantakan dan gemetar, tetapi tergores dalam di atas kertas, seolah pisau yang membelah hubungan pernikahan mereka, masa lalu dan masa depan mereka, menjadi dua. Akhirnya Aditya membuka mulut. Suaranya serak dan pecah. "Sudah tidak punya masa depan." "Tidak," jerit Rania putus asa. Dramanya gagal total. Dia telah kehilangan segalanya. Dia telah menghancurkan pernikahannya dan kehidupannya yang tenang dengan tangannya sendiri. Tapi para subscriber, itu baru separuh dari vonis. Itu adalah hukuman bagi pihak ketiga, pembalasan kedua. Dan yang paling menentukan, adalah untuk suami pengkhianat saya. Ketika semua mata tertuju pada tragedi pernikahan Aditya, saya perlahan membuka mulut. Saya tidak melihat ibu mertua atau Aditya. Saya menatap lurus ke arah Baskara yang masih berlutut di lantai dingin seperti orang linglung. "Baskara, bangunlah." Suara saya tidak lagi dingin, melainkan tenang dengan cara yang menakutkan. "Tidak perlu lagi berlutut. Sebaiknya kamu sudahi saja dramamu di sini." Dia menatap saya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Ada seberkas harapan samar yang melintas. Dia pikir, karena amarah saya sudah terlampiaskan dan Rania sudah dihukum, mungkin saya akan melunak.
Mungkin demi ikatan pernikahan dan martabat keluarga, saya akan memaafkannya. Laras? Kamu memaafkanku? Tanyanya terbata-bata. Kita bisa mulai lagi, kan? Aku janji. Aku tidak akan pernah. Saya memotong kata-katanya dengan senyum yang lebih dingin dari es. Mulai lagi, Baskara? Apa kamu pikir cermin yang sudah pecah bisa disatukan kembali? Apa kamu pikir pengkhianatan menjijikan ini bisa dihapus dengan beberapa tetes air mata buaya dan janji-janji murahan? Saya mengeluarkan setumpuk dokumen lain dari tas kerja saya dan meletakkannya tepat di hadapannya. Ruangan kembali hening. Ini surat cerai yang sudah kutandatangani, saya berkata dengan tegas. Dan ini, saya membalik halaman-halaman berikutnya. Suara saya datar dan jelas seperti seorang pengacara membacakan klausul. Adalah semua dokumen hukum yang menuntutmu untuk menyerahkan seluruh hak manajemen di WM Konstruksi dan 30% sahammu kepadaku, sesuai dengan perjanjian investasi awal kita 5 tahun lalu. Kamu punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumah dan mengembalikan mobil Mercedes serta semua barang berharga lain yang atas namaku. Sederhananya, kamu harus pergi dengan tangan kosong, kata-kata saya. Tanpa sedikit pun belas kasihan, menghancurkan Baskara sepenuhnya. Dia menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Laras? Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu bercanda, kan? Kamu mau membunuhku. Perusahaan itu juga ada darah dan keringatku di sana. Darah dan keringat? Saya balas mencemooh. Darah dan keringat yang mana? Waktu yang kamu habiskan untuk berselingkuh diam-diam dengan adik iparmu di belakangku? Atau ketekunanmu membelikan hadiah untuk selingkuhanmu dengan uang hasil pengorbanan seluruh hartaku? Jangan lupa, Baskara, kalau bukan karena rumah dan uang miliaran rupiah peninggalan orang tuaku waktu itu, kamu mungkin masih menjadi insinyur sipil serabutan yang mencari-cari pekerjaan. Aku memberimu segalanya, uang, kesempatan, dan martabat sebagai seorang direktur. Dan sekarang, aku punya hak penuh untuk mengambil kembali semua yang sejak awal memang milikku. Tidak. Aku tidak akan tanda tangan, teriaknya. Ketakutan berubah menjadi amarah. Aku tidak akan pernah tanda tangan. Kalau kamu melakukan ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan mati. Kamu punya hak untuk tidak menandatanganinya. Jawab saya, masih dengan ketenangan yang kejam. Tapi jika kamu tidak tanda tangan, besok aku akan mengajukan gugatan resmi. Bukan hanya gugatan cerai biasa, tapi juga gugatan penipuan, penggelapan, dan perzinahan. Aku akan merilis semua bukti ini ke media. Saya menunjuk ponsel saya. Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa direktur muda sukses Kang Min Hyuk, yang selalu bicara tentang etika bisnis, ternyata adalah seorang pecundang yang hidup menumpang pada istrinya dan berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Kita lihat saja nanti siapa yang masih mau menatap wajahmu. Pilihlah, tanda tangan dan pergi diam-diam, atau hancur secara sosial. Pembalasan dendam dimulai. Di satu sisi, Aditya dengan tegas menceraikan dan tidak memberikan harta gonogini apapun kepada Rania, membuatnya jatuh miskin dan terusir dari keluarga suaminya. Di sisi lain, saya tidak hanya menceraikan Baskara, tetapi juga melucuti semua yang menjadi kebanggaannya, karir, harta, dan kehormatan. Dua bersaudara yang bersama-sama mengkhianati orang-orang terkasih mereka, kini akan bersama-sama menghadapi akhir yang tragis. Dengan tangan kosong dan masa depan yang suram, para subscriber, vonis akhir tidak dijatuhkan di ruang sidang yang hikmat, melainkan di kamar rumah sakit yang dingin, oleh orang-orang yang telah mereka sakiti. Di hadapan dua pilihan menandatangani surat-surat itu dan pergi diam-diam dengan sisa martabat, atau menghadapi kecaman hukum dan seluruh masyarakat Baskara dan Rania tidak punya pilihan lain. Dalam penghinaan dan keputusasaan, mereka harus menandatangani dokumen yang menentukan nasib mereka dengan tangan gemetar. Menutup babak kehidupan mewah dan munafik yang mereka peroleh dari kebohongan. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari tergelap bagi mereka, di mana mereka harus membayar harga atas dosa-dosa mereka. Kejatuhan Baskara berlangsung cepat dan kejam. Begitu keluar dari rumah sakit, dengan luka yang bahkan belum sembuh total, hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah. Saya tidak ada di sana, saya tidak ingin melihat pemandangannya yang menyedihkan. Ibu mertua saya yang mengawasinya. Menurut cerita ibu,
Dia pergi hanya dengan satu koper berisi pakaian-pakaian lamanya. Dia berdiri lama di depan gerbang, menatap kosong ke rumah yang pernah menjadi miliknya, sebelum diam-diam menghilang dengan taksi. Mobil Mercedes mewah itu saya ambil kembali. Rekening bank atas namanya yang digunakan untuk operasional perusahaan juga dibekukan atas perintah pengadilan. Dari seorang direktur utama yang gagah, dalam sekejap ia menjadi seorang tunawisma tanpa rumah, mobil, dan uang. Tapi itu bukan yang terburuk. Kejatuhan materi tidak sesakit jatuhnya kehormatan. Keesokan harinya, saya datang ke kantor, mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, dan secara resmi memberhentikannya dari jabatan direktur utama. Rumor tentang skandal perselingkuhannya dengan adik iparnya sendiri juga entah bagaimana bocor keluar. Seluruh kantor, bahkan seluruh industri konstruksi, berbisik-bisik. Karyawan menatapnya dengan pandangan campuran antara kasihan dan jijik. Mitra bisnis, yang mengetahui sifat aslinya, satu persatu meninggalkannya. Reputasi sebagai direktur muda yang kompeten yang telah ia bangun dengan susah payah, kini menjadi bahan tertawaan dunia. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi dengan noda yang begitu besar di riwayat hidupnya, tidak ada perusahaan konstruksi ternama yang mau menerimanya. Dia harus merendahkan diri, melamar ke perusahaan-perusahaan kecil yang dulu bahkan tidak akan ia lirik. Tapi bahkan di sana pun, orang-orang waspada terhadapnya. "Baskara, kami tidak meragukan kemampuanmu," kata seorang manajer HRD terus terang kepadanya. "Tapi karaktermu membuat kami harus berpikir dua kali. Kami tidak bisa mempercayakan proyek besar kepada orang yang mengkhianati istrinya sendiri yang telah membangun kesuksesannya." Dia terus-menerus ditolak. Dia harus memulai lagi dari posisi terendah, sebagai pengawas lapangan biasa, dengan gaji yang jauh dari cukup untuk menopang gaya hidupnya yang dulu mewah. Dia harus tinggal di sebuah kamar kos sempit dan lembab di lingkungan pekerja. Setiap hari, ia harus menghadapi kenyataan keras di lokasi proyek yang panas dan berdebu, kenyataan yang pernah ia tinggalkan berkat uang saya. Dia telah kehilangan segalanya, karir, keluarga, dan kehormatan. Nasib Rania tidak jauh berbeda. Setelah diceraikan oleh Aditya dan diusir dari rumah, dia kehilangan satu-satunya sandarannya. Awalnya, dia mencoba mendatangi Baskara, memohon untuk memulai kembali bersama di tengah kesulitan. Tapi Baskara, yang tenggelam dalam kesengsaraan dan penghinaannya sendiri, tidak lagi punya waktu untuknya. Dia mengusirnya, bahkan menyalahkan semua dosanya pada Rania. "Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, hidupku tidak akan jadi seperti ini. Pergi dari hadapanku." Begitu bungkus uang dan rahasia itu hilang, hubungan terlarang mereka dengan cepat berubah menjadi kebencian dan saling menyalahkan. Rania menjadi sebatang kara. Dia malu untuk kembali ke rumah orang tuanya, kabar tentang perbuatannya sudah menyebar sampai ke kampung halamannya, menjadi aib bagi keluarganya. Tanpa pekerjaan tetap, dia yang terbiasa hidup nyaman dengan mengandalkan penampilannya, kini harus melakukan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup setelah terusir dari keluarga suaminya dengan tangan kosong. Dari seorang nyonya muda yang berdandan cantik dan hanya tahu berbelanja, dia menjadi seorang pelayan di warung makan sederhana, menahan tatapan sinis dan gunjingan orang-orang di sekitarnya. Seseorang pernah melihatnya menangis sedih sendirian di halte bus tengah malam. Katanya, penampilannya sangat menyedihkan. Harga dari kebohongan dan keserakahan tak berujung akhirnya datang dengan cara yang paling adil. Mereka bersama-sama naik ke puncak palsu dengan menginjak pengkhianatan, dan kini mereka bersama-sama jatuh ke dasar lumpur penghinaan, sambil menghancurkan orang-orang yang mencintai dan mempercayai mereka. Itulah hukum sebab akibat kehidupan, yang tidak memandang bulu. Para subscriber, sementara kedua pengkhianat itu mulai merasakan pahitnya hukuman, saya tidak bisa tenggelam dalam kepuasan atau penyesalan. Saya tahu badai baru saja dimulai. Kejatuhan Baskara bukan hanya kejatuhan seorang individu. Itu membawa risiko kehancuran seluruh perusahaan, di mana masa depan ratusan karyawan dan keluarga mereka dipertaruhkan. Saya tidak bisa membiarkan darah, keringat saya, dan kerja keras banyak orang terkubur bersama dengan pengkhianatan seorang pria yang tidak pantas. Inilah saatnya bagi saya untuk keluar dari kegelapan dan mengambil kembali semua yang sejak awal memang milik saya. Hari pertama saya menginjakan kaki di WM Konstruksi sebagai direktur utama yang baru, saya dihadapkan pada tembok besar kecurigaan dan permusuhan.
Skandal Baskara telah menyebar tak terkendali. Para karyawan, dari level manajer hingga pekerja lapangan, menatap saya yang selama ini hanya mereka kenal sebagai ibu direktur dengan tatapan curiga. Mereka berbisik-bisik di belakang saya, mengira saya hanyalah seorang wanita beruntung yang berhasil merebut perusahaan dengan cara apapun setelah menyingkirkan suaminya. Mereka tidak percaya seorang wanita yang hanya berkutat di dapur bisa menahkodai kapal besar yang sedang oleng di tengah badai. Kekacauan akibat pengunduran diri mendadak Baskara mendorong perusahaan ke dalam krisis nyata. Semangat kerja karyawan anjlok, banyak yang gelisah memikirkan masa depan mereka. Beberapa tenaga kunci yang merupakan orang dekat Baskara mengajukan surat pengunduran diri. Mitra-mitra bisnis mulai cemas. Mereka menelepon bukan untuk melanjutkan kerjasama, tetapi untuk menjajaki situasi dan meminta jaminan atas kontrak mereka. Beberapa investor yang sulit bahkan mengancam akan menarik dana dan membatalkan proyek. Kapal bernama WM Konstruksi benar-benar diambang karam. Saya tahu, ini adalah ujian terbesar bagi saya. Tidak ada waktu untuk bersedih atau meratapi nasib. Saya harus bertindak cepat dan tegas. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah pembersihan atau perombakan besar-besaran, melainkan rapat. Rapat darurat dengan semua kepala departemen dan insinyur senior, otak dan tulang punggung perusahaan. Saya masuk ke ruang rapat dengan setelan hitam, menampilkan citra profesional dan tegas. Saya menatap satu persatu tatapan curiga, dan menyelidik yang memenuhi ruangan. Saya tidak berbasa-basi. Saya tidak mengucapkan kata-kata kosong. Saya langsung ke intinya. Saya tahu, saya memulai, suara saya tenang tetapi bertenaga. Anda semua di sini bingung, meragukan masa depan perusahaan dan kemampuan saya. Saya mengerti, tapi saya di sini bukan untuk membahas urusan pribadi. Saya di sini untuk membahas bisnis, masa depan kita semua. Saya memberi isyarat kepada tim teknis. Di layar besar di belakang saya, mulailah muncul satu persatu gambar teknik yang detail, model desain 3D yang rumit, dan perhitungan struktur yang penuh dengan angka. Itu adalah data-data desain asli dari proyek-proyek paling sulit yang telah membangun reputasi perusahaan. Proyek-proyek yang selama ini dipercaya semua orang sebagai karya mantan direktur, Baskara. Ini adalah solusi metode fondasi untuk proyek Green City yang dibangun di atas tanah lunak. Saya menunjuk salah satu gambar. Dan ini adalah desain sistem struktur cantilever untuk gedung perkantoran Sky Tower. Sebuah solusi terobosan yang memaksimalkan efisiensi ruang dan menekan biaya. Semua proyek ini, semua solusi teknis ini, seperti yang Anda tahu, dikenal sebagai karya mantan direktur, Baskara. Saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan dan tatapan heran memenuhi ruangan. Lalu, saya mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah ada yang duga. Tapi orang yang begadang semalaman, menghitung setiap angka, menemukan solusi untuk masalah struktur yang paling rumit, dan memberikan ide-ide inovatif tentang ruang dan material, bukanlah dia. Saya menekan tombol remote. Sketsa-sketsa tangan yang bebas tetapi akurat, file-file CAD asli dengan tanggal 5 tahun lalu, muncul di layar. Di kolom pembuat semua file itu, di author, hanya ada satu nama, Larasati Prameswari. Itu adalah saya. Seluruh ruang rapat gempar. Orang-orang menatap saya, lalu ke layar, tidak percaya dengan mata mereka. Kepala tim desain, yang sudah tua dan terkenal sulit, berdiri, dia mendekat ke layar, memeriksa detail-detail teknis dengan cermat, lalu berbalik menatap saya. Tatapannya berubah dari curiga, menjadi kaget, dan akhirnya, menjadi hormat. Saya mengungkapkan rahasia besar ini bukan untuk sekadar pamer, melainkan untuk membuktikan wewenang dan kemampuan saya dengan cara yang tak terbantahkan. Saya menunjukkan kepada mereka bahwa saya bukan sekadar ibu direktur yang hanya tahu soal uang, melainkan seorang insinyur dengan kemampuan nyata. Saya berada di belakang layar bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu mempercayai orang yang tidak pantas. Ada nada pahit dalam suara saya, tetapi dengan cepat saya kembali tegas. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan lagi berada di belakang layar. Saya akan berdiri di hadapan Anda semua sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Saya tahu perusahaan sedang sulit. Tapi fondasi perusahaan ini adalah nilai inti yang saya bangun sendiri. Teknologi dan kualitas. Dan saya percaya, selama fondasi itu kokoh, badai apapun tidak akan bisa merobohkan kita. Saya butuh kekuatan Anda semua. Bersama-sama,
Kita tidak hanya akan membangkitkan kembali perusahaan ini, tetapi kita akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Rapat hari itu mengubah segalanya. Keraguan di mata para karyawan berubah menjadi rasa hormat dan harapan baru. Mereka menyadari bahwa ibu rumah tangga yang selama ini mereka remehkan, ternyata adalah jiwa dan otak sesungguhnya di balik kesuksesan perusahaan. Dan saya segera bekerja. Bukan hanya duduk di kantor dan menandatangani berkas, melainkan turun langsung ke lokasi proyek. Dengan lengan baju tergulung dan helm pengaman, saya berdiskusi dengan para insinyur tentang solusi-solusi teknis. Ketika terjadi insiden penurunan tanah di proyek resor pantai, sayalah yang begadang semalaman meninjau ulang semua data geologi dan mengusulkan metode perbaikan fondasi baru yang berani tetapi sangat efektif, menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang nyata. Saya juga proaktif mengatur pertemuan dengan mitra-mitra bisnis yang goyah. Saya tidak meminta maaf atau menjelaskan masalah keluarga. Saya hanya memaparkan rencana bisnis baru, visi, dan proyek-proyek potensial yang sedang saya rancang. Dengan profesionalisme, pengetahuan yang mendalam, dan visi strategis yang tajam, saya berhasil meyakinkan mereka, bahkan mendapatkan kontrak-kontrak baru yang lebih berharga. Di bawah kepemimpinan saya, WM Konstruksi tidak hanya berhasil melewati badai krisis, tetapi juga memulai perjalanan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan dari sebelumnya. Saya bukan lagi istri yang hidup dalam bayang-bayang seseorang. Saya telah menemukan kembali diri saya. Sebagai seorang insinyur wanita yang berbakat, seorang pengusaha wanita yang kuat dan tegas. Kebangkitan saya bukanlah balas dendam. Itu adalah pembuktian. Pembuktian bahwa nilai seorang wanita tidak pernah bisa dikubur oleh pengkhianatan atau prasangka sempit. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bersinar cemerlang. Para subscriber, waktu berlalu, dan 2 tahun telah lewat sejak badai mengerikan itu menerpa keluarga kami. Roda nasib seolah telah berputar satu putaran penuh, mengembalikan segalanya ke tempatnya semula. Perusahaan konstruksi itu kini telah berganti nama menjadi Vian Group, diambil dari nama saya, V. Eugene, dan Anyaman, Damai. Vian Group telah menjadi salah satu merek paling terpercaya di industri. Bangunan-bangunan yang saya rancang dan bangun diakui bukan hanya karena keindahan estetisnya, tetapi juga karena kualitasnya yang unggul, keberlanjutannya, dan inovasi teknologinya. Saya bukan lagi bayang-bayang siapapun. Saya telah membangun kerajaan saya sendiri dengan bakat dan kerja keras tanpa henti. Tetapi kesuksesan terbesar saya bukanlah angka omzet atau gedung-gedung tinggi, melainkan sesuatu yang lebih penting, membangun kembali sebuah keluarga. Keluarga dalam arti yang sesungguhnya, yang saling mencintai, menghormati, dan menjadi sandaran satu sama lain. Setelah semua kejadian itu, ibu mertua saya berubah total. Beliau tidak lagi dominan atau suka mencari-cari kesalahan. Guncangan akibat kedua putranya telah menyadarkan beliau akan kesalahannya dalam mencintai dan menilai orang. Ibu menjadi lebih tenang dan lembut. Tatapan matanya kepada saya selalu mengandung rasa bersalah dan terima kasih yang mendalam. Ibu kini tinggal bersama saya di rumah. Bukan sebagai ibu mertua yang berkuasa, melainkan sebagai seorang sahabat, seorang ibu kedua yang sejati. Setiap malam saat saya pulang kerja, ibu ada di dapur, memasak makanan favorit saya. Kerja itu butuh tenaga. Kamu kurusan sekali sekarang, kata ibu dengan suara prihatin. Kata-kata tajamnya yang dulu telah hilang sama sekali, hanya menyisakan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Kadang-kadang, ibu mengeluarkan album foto lama dan menunjukkan foto masa kecil Baskara dan Aditya. Menceritakan tentang hari-hari beratnya membesarkan anak-anak seorang diri, saya jadi mengerti. Di balik sosoknya yang tegas, ada hati seorang ibu yang juga telah terluka begitu banyak. Kami bersandar satu sama lain, menyembuhkan luka masa lalu, mengubah hubungan mertua-menantu yang tegang menjadi kehangatan keluarga. Adik ipar saya, Aditya, tidak hancur setelah guncangan perceraian itu. Rasa sakit dan penghinaan justru telah mengubah pemuda yang dulu penurut dan baik hati itu menjadi pria yang kuat dan dewasa. Dia tidak lagi bekerja sebagai karyawan kantor yang membosankan. Dia bergabung dengan perusahaan saya, memulai dari posisi terendah sebagai staf pengawas lapangan biasa. Dia tidak segan melakukan pekerjaan kasar dan sulit, berpanas-panasan di lokasi proyek, dan bekerja dengan tekun. Dia berkata pada saya, "Mbak, aku tidak mau lagi hidup bergantung pada siapapun.
Aku mau membangun hidupku kembali dengan kekuatanku sendiri. Aku mau membuktikan bahwa aku bukan pecundang, dan juga untuk menebus sedikit kesalahan keluarga kami pada Mbak. Saya memberinya kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan dia tidak mengecewakan saya. Dengan kerja keras tanpa henti, dia naik pangkat secara bertahap. Kini, dia adalah salah satu manajer proyek paling kompeten di perusahaan, dihormati oleh semua orang. Hubungan kami sebagai kakak dan adik ipar kini telah menjadi hubungan rekan kerja dan kawan seperjuangan yang akrab. Kami bertiga, 3 orang yang terluka, istri yang dikhianati, ibu yang kehilangan kepercayaan pada anak-anaknya, suami yang ditinggalkan istrinya bersandar satu sama lain dan membangun sebuah keluarga baru. Keluarga yang tidak lagi memiliki kebohongan atau pengkhianatan, hanya ada pengertian, rasa hormat, dan cinta. Mungkin para subscriber bertanya-tanya, bagaimana nasib kedua pengkhianat itu? Saya sesekali mendengar kabar mereka dari kenalan lama. Baskara, setelah kehilangan segalanya, kini hidup susah payah untuk menyambung hidup. Dia mencoba bangkit beberapa kali, tetapi noda masa lalunya yang terlalu besar membuatnya tidak pernah mendapatkan kesempatan. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang pencuri ide dari istrinya sendiri. Dia dikabarkan tinggal menyendiri di sebuah kamar kos kumuh. Kadang-kadang saat hari raya atau hari peringatan kematian ayahnya, dia menelepon ibu, tetapi ibu mertua hanya menjawab sekenanya dan menutup telepon. Luka yang ia tinggalkan di hati ibunya mungkin tidak akan pernah sembuh seumur hidup. Rania, setelah bercerai, menghilang dari kota ini. Ada yang bilang dia kembali ke kampung halamannya, dan hidup di tengah cemoohan kerabat dan tetangga. Ada juga yang bilang dia menikah lagi dengan seorang duda yang usianya jauh lebih tua di kota lain yang jauh, dimanapun dia berada, dan apapun yang ia lakukan, saya tidak lagi peduli. Semua dendam benar-benar telah hilang bersama waktu. Mereka sedang membayar harga atas pilihan salah mereka sendiri. Suatu sore di akhir pekan, saya, ibu mertua, dan Aditya kembali ke villa di puncak tempat tragedi itu dimulai, bukan untuk mengenang rasa sakit, melainkan untuk mengakhirinya. Kami bersama-sama membersihkan kamar itu, membuang tempat tidur lama, dan mengecat ulang dindingnya. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai ruang peristirahatan sejati, di mana hanya ada tawa dan kedamaian. Saat senja mewarnai langit dengan warna ungu, kami bertiga duduk di halaman, minum teh bersama sambil memandangi taman yang telah kami rawat kembali hingga hijau. Sekarang semua sudah berlalu, ya? Kata ibu mertua pelan. Ada ketenangan dalam suaranya. Saya tersenyum dan mengangguk. Iya, Bu. Semua sudah berlalu. Benar, para subscriber. Semua pada akhirnya akan berlalu. Badai seganas apapun akan reda, dan luka sedalam apapun akan sembuh. Kisah saya adalah kisah sedih tentang pengkhianatan, tetapi juga kisah indah tentang kekuatan keluarga dan kebangkitan seorang wanita. Kisah ini telah memberikan pelajaran yang mendalam bagi saya. Dan semoga juga bagi Anda semua. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita, terutama ketika mereka terpojok. Dan jangan pernah kehilangan kepercayaan pada kehidupan. Karena setelah hujan, tanah pasti akan menjadi lebih kuat, dan langit akan kembali cerah. Kedamaian pasti akan datang kembali. Bagian di bawah ini adalah adaptasi dari bagian analisis dan penutup di akhir video. Selamat datang kembali para subscriber Senja Bahagia. Demikianlah akhir dari perjalanan penuh liku dari Ibu Larasati. Meskipun mungkin bukan akhir bahagia dari sebuah kisah cinta seperti yang biasa kita bayangkan, ini adalah sebuah akhir yang utuh bagi seorang wanita, kehormatannya, dan sebuah keluarga yang terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Kita telah bersama-sama merasakan pahitnya kebohongan, dinginnya kebenaran yang kejam, menahan napas dalam drama balas dendam yang cerdas, dan akhirnya menghela napas lega melihatnya menemukan kembali kedamaian. Mungkin yang tersisa di hati kita setelah cerita ini berakhir bukan hanya rasa puas dari sebuah pembalasan, tetapi juga perenungan yang mendalam tentang keluarga dan nilai-nilai inti kemanusiaan. Kisah Ibu Larasati bukan sekadar drama picisan. Ia adalah sebuah peringatan tajam bagi masyarakat kita, sebuah pelajaran hidup yang mendalam di mana siapapun dari kita bisa bercermin. Pelajaran pertama dan yang paling jelas adalah peringatan tentang bahaya dari rasa iri dan keserakahan yang buta. Sosok Rania dalam cerita ini adalah contoh yang paling nyata. Dia memiliki masa muda, kecantikan, dan pesona.
Dia bisa saja hidup tenang dan bahagia di sisi suaminya yang baik hati. Tapi tidak. Dia tidak puas dengan apa yang ia miliki. Melihat kehidupan mewah kakak iparnya dan kesuksesan Mas Baskara, dia membiarkan ular bernama iri hati perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Dia tidak melihat pengorbanan, kecerdasan, dan kerja keras yang telah dicurahkan oleh Ibu Larasati. Dia hanya melihat hasilnya, rumah mewah, mobil mahal, status sebagai ibu direktur, dan dia merasa berhak atas itu, bahkan jika harus mendapatkannya melalui jalan pintas yang berdosa, yaitu dengan menggoda kakak iparnya sendiri. Kejatuhan Rania dan Baskara menjadi peringatan bagi kita semua. Dalam hidup, kita akan menemukan saat-saat di mana kita merasa kalah dari orang lain. Itu perasaan yang sangat manusiawi. Tapi daripada membiarkan rasa iri meracuni kita dan menjadikan kita orang pengecut yang ingin menjatuhkan orang lain, bagaimana jika kita menjadikannya sebagai motivasi, belajar dari kesuksesan orang lain, berusaha, dan mengembangkan diri? Kebahagiaan sejati tidak datang dari merebut apa yang bukan milik kita, melainkan dari membangun nilai diri kita sendiri. Dan ingatlah, jika Anda membangun kebahagiaan Anda di atas fondasi kebohongan dan penderitaan orang lain, cepat atau lambat, Anda sendiri yang akan terkubur di bawah reruntuhannya. Karma mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah salah alamat. Pelajaran kedua, yang saya rasa harus kita semua, terutama para wanita, tanamkan dalam hati, adalah tentang kekuatan terpendam dan kecerdasan luar biasa yang bisa ditunjukkan oleh seorang istri ketika ia terpojok. Dalam sebagian besar cerita, Ibu Larasati digambarkan sebagai sosok istri dan menantu yang ideal dalam pandangan tradisional. Bijaksana, sabar, mengorbankan segalanya demi suami dan keluarga, bahkan rela melepaskan karirnya untuk menjadi pendukung yang kokoh. Pengorbanan itu adalah sebuah kebajikan yang indah. Namun, cerita ini juga menunjukkan bahwa pengorbanan yang buta dan sikap diam terhadap tanda-tanda bahaya terkadang bisa menjadi tanah yang subur bagi benih pengkhianatan untuk tumbuh. Tetapi hal yang paling mengagumkan dari karakter ini adalah, ketika dia terpojok, dia tidak hancur atau memilih balas dendam yang berisik dan kehilangan martabat. Tidak, dia memilih jalan lain, jalan kecerdasan. Tindakan memasukkan lem super kuat ke dalam pelumas mungkin terdengar ekstrem, tetapi itu adalah sebuah tindakan simbolis. Sebuah transformasi yang kuat dari korban pasif menjadi subjek aktif yang mencari keadilannya sendiri. Dia tidak menggunakan kekerasan atau makian. Dia menggunakan kebohongan mereka sendiri sebagai senjata untuk menyerang mereka. Dia memasang perangkap yang sempurna agar serigala-serigala itu membuka sendiri topeng domba mereka. Di akhir cerita, kebangkitan Ibu Larasati memiliki makna yang lebih besar. Dia tidak berhenti pada balas dendam. Dia keluar dari bayang-bayang sebagai seorang ibu rumah tangga dan kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Seorang insinyur wanita yang berbakat dan pemimpin yang tegas. Dia membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada apakah ia menjadi sandaran seseorang atau tidak, melainkan pada kemampuan, kecerdasan, dan ketegaran dirinya sendiri. Kisah Ibu Larasati adalah sebuah pernyataan yang kuat. Wanita bisa lembut dan berkorban, tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan mereka. Karena ketika cinta dan kepercayaan mereka diinjak-injak, mereka bisa menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan dari siapapun, dan mungkin, salah satu pelajaran yang paling manusiawi dan menyentuh justru datang dari karakter yang mungkin tidak kita duga pada awalnya, sang ibu mertua. Beliau bukan ibu mertua yang sempurna. Beliau terlalu mencintai putranya yang sukses, sehingga agak mudah percaya dan buta. Namun, di hadapan kebenaran yang kejam, beliau tidak menutupi kesalahan. Beliau hancur, beliau menderita, tetapi pada akhirnya beliau berpihak pada kebenaran, pada menantunya yang teraniaya. Momen di rumah sakit saat beliau memegang tangan Larasati dan berkata, "Kamu benar," adalah salah satu adegan paling berharga dalam cerita ini. Itu menunjukkan bahwa dalam hubungan mertua menantu yang kompleks, yang terpenting bukanlah kata-kata manis atau hadiah materi, melainkan keadilan dan welas asih. Ibu mertua yang baik bukanlah yang tidak pernah salah, melainkan yang tahu kapan harus mengakui kesalahan dan berpihak pada kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan bagi anak kandungnya sendiri. Sang ibu mertua kehilangan seorang putra yang rusak dan seorang menantu yang licik, tetapi beliau mendapatkan seorang putri sejati. Seorang menantu yang akan menemaninya menghabiskan sisa hidup dalam rasa hormat dan cinta. Itu adalah sebuah kehilangan yang menyakitkan,
tetapi merupakan awal dari sebuah keluarga baru yang jauh lebih berharga. Dan para subscriber, mungkin pelajaran yang paling dalam dan manusiawi yang ditinggalkan oleh kisah Ibu Larasati tidak terletak pada balas dendam yang memuaskan atau hukuman yang setimpal bagi orang jahat, melainkan pada bagaimana orang-orang yang tersisa menghadapi puing-puing setelah badai berlalu. Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang pengampunan dan kekuatan luar biasa untuk membangun kembali kehidupan setelah kehancuran. Akhir cerita ini bukanlah tentang kebencian yang tak berujung atau kepuasan atas penderitaan orang lain. Orang jahat telah membayar harganya, hukum sebab akibat telah berjalan dengan adil, tetapi orang-orang yang tersisa, para korban langsung dan tidak langsung dari tragedi ini, tidak memilih untuk tenggelam dalam dendam. Mereka memilih untuk melangkah maju, sebuah pilihan yang membutuhkan keberanian dan kebesaran hati yang luar biasa. Momen ketika Larasati bersama ibu mertua dan adik iparnya, Aditya, merawat taman kecil di belakang rumah mereka mungkin adalah adegan yang paling indah dan mengesankan. Taman itu seperti keluarga mereka, pernah hancur oleh badai kebohongan dan kecemburuan. Tetapi kini, mereka bersama-sama mencabuti rumput liar, menggemburkan tanah, dan menanam benih harapan yang baru. Tidak ada lagi sekat antara ibu mertua, menantu, kakak ipar, atau adik ipar. Yang ada hanyalah 3 orang yang telah melalui penderitaan yang begitu besar bersama-sama, 3 jiwa yang bersandar satu sama lain untuk mencari penyembuhan. Pemandangan itu menunjukkan kepada kita, setelah badai berlalu, yang terpenting bukanlah memperdebatkan siapa yang lebih salah atau siapa yang lebih bertanggung jawab. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menyembuhkan luka, dan memastikan orang-orang yang tidak bersalah tidak terus menderita karena kesalahan orang lain. Pengampunan dalam cerita ini bukanlah sebuah kelupaan yang mudah. Luka pengkhianatan dan ketidakbersalahan itu mungkin tidak akan pernah hilang selamanya dari hati Larasati. Ia akan tetap ada sebagai pengingat akan rapuhnya kepercayaan dan kompleksnya hati manusia. Tetapi pengampunan bukan untuk menghapus masa lalu. Pengampunan, di atas segalanya, adalah untuk membebaskan jiwa kita sendiri dari beban kebencian. Karena menyimpan dendam pada akhirnya seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan menggerogoti dan menghancurkan jiwa kita sendiri dari dalam. Larasati memilih untuk mengampuni bukan karena para pengkhianat itu pantas dimaafkan, melainkan karena dirinya sendiri pantas mendapatkan kedamaian. Lebih dari itu, pengampunannya juga merupakan tindakan altruisme yang luhur. Pengampunan itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang tak bersalah yang tersisa, seperti Aditya atau ibu mertuanya, untuk memulai kembali. Kesempatan untuk bebas dari bayang-bayang dosa yang tidak mereka lakukan. Jika Larasati terus tenggelam dalam dendam, menyalahkan dan mengungkit-ungkit masa lalu, itu sama saja dengan menyebarkan penderitaan, mengubah mereka dari korban menjadi pelaku. Pilihannya tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga jiwa-jiwa lain yang hancur. Dan yang terpenting, pengampunan adalah untuk memberikan kekuatan pada diri sendiri untuk melangkah maju dan menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Karena selama hati kita terikat oleh kebencian, kita tidak akan pernah bisa membuka hati untuk menerima hal-hal baik yang akan datang. Para subscriber, kisah Ibu Larasati adalah sebuah tragedi tentang pengkhianatan, tetapi pada akhirnya, ia adalah sebuah lagu pujian yang indah untuk kecerdasan, ketegaran, dan kebesaran hati seorang wanita. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak pernah sederhana, bahwa bahkan dalam hubungan yang paling dekat pun bisa terdapat sudut gelap dan intrik yang tidak kita duga. Pengkhianatan bisa datang kapan saja, di mana saja, dan bisa menghancurkan kita, tetapi jangan sampai hal itu membuat Anda kehilangan kepercayaan pada kehidupan dan kebaikan. Teruslah hidup dengan baik dan tulus, tetapi jangan lupa untuk membekali diri dengan kewaspadaan, akal sehat, dan keberanian. Belajarlah untuk mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga belajarlah untuk mengamati dengan akal sehat. Kewaspadaan yang perlu bukanlah tembok yang menghalangi perasaan, melainkan pagar yang membantu kita mendeteksi bahaya sebelum ia merusak taman kebahagiaan kita. Karena ketika Anda berada di pihak yang benar, dan kebenaran ada di pihak Anda, tidak ada intrik kotor apapun yang bisa menghancurkan Anda. Terima kasih telah mendengarkan cerita dan pemikiran saya hari ini. Jika Anda juga merasakan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam ini, jika Anda percaya bahwa pelajaran tentang pengampunan dan kekuatan untuk melangkah maju bisa membuat hidup kita lebih baik dan lebih dewasa, mohon sebarkanlah cerita ini.
Subscribe channel Senja Bahagia, tekan tombol suka, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan orang-orang yang Anda kasihi. Setiap kali Anda berbagi, Anda turut berkontribusi menjadikan masyarakat kita komunitas yang lebih baik, lebih pemaaf, dan lebih kuat. Sekali lagi, terima kasih yang tulus. Semoga Anda memiliki malam yang damai dan bahagia bersama orang-orang terkasih.